maka alangkah baiknya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti adalah isinya nilai-nilai yang harus kalian indahkan, kalian laksanakan, dan kalian jalankan. Ya, supaya apa? Kondisi kelas kalian, situasi belajar mengajar kita bisa nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, kalau dulu mungkin kalian pernah mendengar ya tentang kesepakatan kelas, atau ada juga peraturan kelas. Nah, hampir sama, cuma nanti bahasanya yang kita sederhanakan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini nanti saya minta urun rembuk masing-masing siswa bisa berpendapat, mengeluarkan unek-uneknya, apa keinginannya secara tertulis. Ya, baik anak-anak, nanti Bapak akan membagikan selembar kertas ke masing-masing siswa. Kalian nanti bisa menuliskan apa yang kamu inginkan, ya, yang kamu impikan supaya kelas ini suasana belajar kita bisa menyenangkan. Paham ya? Silakan dituliskan di sini semuanya. Oke, saya bagikan ya. Silakan kamu menuliskan keinginan kamu di sini. Apa yang kamu inginkan? Ya, misalnya saya ingin kelasnya bersih, maka setiap siswa harus membuang sampah di tempatnya. Saya menginginkan kedisiplinan di kelas ini, Pak. Berarti tugas-tugas dari Bapak Ibu guru harus dikumpulkan tepat waktu. Ya. Saya ingin adanya rasa sikap saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, ya. Berbicaranya harus santun dan sebagainya. Paham ya? Nah, silakan dituliskan pada selembar. Sini mari kita rumuskan, kita ubah dari peraturan-peraturan ketertiban yang ada menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, ini tadi beberapa rumusan hasil keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Di antaranya yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, jaga fasilitas. Demikian, itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bisa menjalankannya dengan baik? Bisa. Pasti bisa. Semoga dengan kalian menjalankan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati, nanti diharapkan dapat kalian mencapai pembelajaran yang diinginkan, ya. Bisa belajar dengan baik, aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sejenak. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri 2 Ngancar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak.
di mana kemarin kami sudah belajar satu modul. Di tiap modul ada sub modulnya, modul 1.1 dan ini adalah modul 1.4 terakhir. Kemudian nanti akan dilanjut modul 2 dan seterusnya. Bapak Ibu, langsung saja saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Salam bahagia. Mari di sini kita belajar bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung yang satu demi yang lain, yang satu dengan yang lain demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi di sini nanti kita banyak belajar hal terkait budaya positif yang bisa kita aplikasikan di sekolah. Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kalau dulu kita belajar mengikuti pembelajaran klasikal ya. Di sini kita mengikuti pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara ya, atau yang sekarang diimplementasikan pada kurikulum Merdeka. Banyak sekali hal yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, mulai dari kita sebagai among menuntun murid ya, kemudian pembelajaran dipusatkan pada murid. Jadi kita harus berpihak pada murid dalam melaksanakan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi siswa, murid melakukan segala sesuatunya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol diri. Yang berikutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dalam pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus memenuhi hak dan kewajiban anak didik kita ya. Di dalam kurikulum Merdeka, di situ ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita harus memberikan perbedaan sesuai dengan gaya karakteristik belajar anak didik kita. Kita wadahi dengan media dan model yang berbeda-beda pula sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak didik, karena setiap siswa punya karakter, punya keunikan masing-masing yang tidak bisa kita samakan. Di situ antara lain tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah disiplin positif. Di sini Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, erat kaitannya dengan peraturan ya. Jadi dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita di situ cenderung menghubungkan kata disiplin dengan suatu hal yang tidak nyaman, karena dengan kita paksakan maka ada perasaan tidak nyaman kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang berikutnya dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam budaya kita, untuk melaksanakan budaya positif, Bapak Ibu, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, peserta didik kita atau siapapun, pasti didasari dari 5 hal ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau yang kita kenal dengan kebutuhan fisik, fisiologis. Jadi kebutuhan untuk memenuhi rasa haus, lapar, ya, melengkapi sandang, pangan, dan satunya apa Bapak Ibu? Papan ya, atau rumah, tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga penting. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, motivasi perilaku yang mendasari manusia. Di sini motivasi itu adalah dorongan. Jadi dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini ada 3. Yang pertama
termotivasi menghindari hukuman. Nah, ini yang kurang baik. Jadi kalau peserta didik kita ingin menghindari hukuman, berarti motivasinya adalah termasuk kategori motivasi ekstrinsik, karena dia melakukan segala sesuatu itu didasari karena hukuman. Seandainya tidak ada hukuman, dia tidak akan melakukannya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Nah, ini juga Bapak Ibu seringkali kita tidak sadar ya. Kita berusaha siswa itu melakukan segala sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, dengan kita beri iming-iming atau imbalan, entah itu berupa hadiah, uang dan sebagainya. Nah, namun di sini dikatakan bahwa motivasi yang dilakukan dengan didasari imbalan itu juga tidak baik, karena membuat siswa atau anak merasa ketergantungan. Sehingga jika imbalan tersebut ditiadakan, maka bisa saja murid tersebut kembali lagi tidak melakukan apa yang kita harapkan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi murid melakukan segala sesuatu atas dorongan dari dirinya sendiri. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Yang terakhir, bagaimana siswa bisa melakukan segala sesuatunya sadar dari motivasi intrinsik atau internal dari kesadaran dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya, di sini Bapak Ibu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu tidak pasti berhasil Bapak Ibu. Di sini yang pertama tadi dari hukuman. Jadi dengan adanya hukuman itu tidak berarti melulu positif ya, karena di situ dengan adanya hukuman siswa menjadi tertekan, dia juga merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, takut, dan murid juga merasa menyembunyikan kesalahan, sehingga murid menjadi rendah diri. Kemudian yang kedua ada juga penghargaan. Ini juga termasuk kategori identitas gagal, di mana tidak efektif, jadi dapat merusak hubungan sifat iri ya. Kalau temannya yang satu mendapatkan hadiah, yang lain mungkin iri. Saya kok tidak mendapat hadiah sendiri ya. Kemudian mematikan kreativitas. Anak berkreativitas karena iming-imingnya adalah penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, mati kreativitasnya, bisa seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di kurikulum sekarang kan sudah ditiadakan ya Bapak Ibu, sistem perankingan, karena di situ dinilai penghargaan dengan sistem penilaian juga tidak efektif untuk menumbuhkan sifat atau sikap disiplin. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Lalu konsep disiplin dengan identitas sukses, di situ ada dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini bisa masuk kategori penguatan jangka pendek karena hanya bertahan sementara. Kemudian sebagai guru kita juga harus memonitoring secara berkelanjutan adanya stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu jika konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, di mana di situ murid dituntut mempertanggungjawabkan sendiri atas kesalahannya, perilakunya. Kemudian murid dituntut bagaimana bisa memecahkan permasalahan sendiri, sehingga diharapkan dalam jangka panjang bisa terus konsisten. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, adanya teori kontrol, dan yang terakhir adalah murid lebih bersemangat lagi. Nah, kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Di sini Bapak Ibu, restitusi ini mungkin baru pertama kali kita dengar, saya juga baru pertama kali mempelajarinya di modul guru penggerak ini, di mana restitusi itu adalah suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid yang bisa kita implementasikan di kelas atau di sekolah. Jadi kita nanti tidak lagi menggunakan hukuman, tidak lagi menggunakan konsekuensi, tapi
restitusilah yang kita pergunakan. Nah, di sini ciri-cirinya anak bukan menebus kesalahan, tapi mereka nanti diharapkan belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian restitusi berusaha memperbaiki hubungan yang telah dirusaknya. Kemudian adanya tawaran, bukan sifatnya memaksa, lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaannya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh dalam studi kasus, misalnya murid sering tidak mengerjakan PR. Ya. Kalau kita sebagai guru menghukum, berarti anak kita berikan hukuman secara langsung. Misalnya anak-anak kita suruh push up, kita suruh hormat bendera selama 10 menit. Kemudian di situ otomatis kita marah ya, dengan secara verbal atau visual. Kemudian anak juga menjadi takut, ya, sehingga tidak efektif kita terapkan. Kemudian jika konsekuensi, nah maka guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya misalnya. Pada hari ini si A tidak mengerjakan PR, maka si A nanti kamu pada saat pulang sekolah jangan pulang dulu ya. Kamu harus meluangkan waktu untuk mengerjakan PR seperti itu. Atau anak kita beri tugas, silakan karena kamu hari ini tidak mengerjakan PR, PR-nya kamu kerjakan 3 kali. Atau kamu saya beri tugas lain sampai 3 kali lipat seperti itu. Sehingga guru tegas dan murid akan menghormati peraturan, tapi ini juga tidak bisa bertahan lama, Bapak Ibu. Nah, yang terbaik adalah restitusi. Bagaimana guru mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu murid menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol restitusi yang biasanya kita terapkan. Termasuk di manakah kita, nanti panjenengan lihat sendiri. Apakah yang pertama sebagai posisi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, atau yang ketiga teman, yang keempat ada pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Maka posisi yang terbaik yang mana? Manajer, ya, kita harus bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer. Nah, langsung pada penerapan kasusnya, ada studi kasus murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Jika kita sebagai posisi penghukum, maka mungkin kita bisa saja berkata, patuhi saja aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, gitu ya. Jadi kita seolah-olah menghardik mereka secara tegas, itu jika penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kita lebih halus ya. Coba berapa kali kamu telah melakukan kesalahan itu? Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu, mengingatkan kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Lalu yang ketiga adalah posisi teman. Kita memposisikan diri seolah-olah sebagai teman mereka. Jadi menggunakan bahasa yang lebih akrab ya. Ayolah yang tertib, buat Bapak Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah. Mungkin ke depan kamu harus lebih baik lagi. Lalu yang keempat, posisi pemantau. Kita sebagai pemantau pengamannya. Kalau kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, ya, sehingga anak yang menjawab sendiri. Lalu yang terakhir adalah posisi manajer. Kita menggali di sini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu di mana? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah keyakinan kelas. Nah, kalau dulu sering ya, ini sudah pernah kita laksanakan dan kita jalankan di kelas. Dulu namanya kesepakatan kelas.
ya, yang kita buat, kita gali dari peraturan kelas. Namun saat ini istilahnya bukan kesepakatan, tapi kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, mengapa kok keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas saja? Jadi ada contoh kasus ya. Kenapa kita saat mengendarai motor kok menggunakan helm? Apa tujuannya? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Aman. Berarti tujuannya adalah keselamatan. Nah, kalau peraturan kelas, kesepakatan kelas bunyinya mungkin bisa harus menggunakan helm saat mengendarai motor. Tapi kalau keyakinan kelas berarti apa yang kita tuju? Yaitu tadi keselamatan. Jadi cukup ditulis keselamatan gitu aja. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kesehatan. Nah, yang disebutkan Pak Saifuddin, kesehatan itu berarti keyakinannya ya. Jadi cukup singkat kalau keyakinan. Di sini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 9B, dimulai dari berdiskusi, anak-anak merumuskan peraturannya sendiri, hasil ide-ide gagasannya mereka dituliskan dalam selembar kertas. Kemudian dari rumusan peraturan kelas tersebut ditulis menjadi sebuah keyakinan kelas, ya, lalu ditempelkan di kelas. Harapannya adalah membuat suasana kelas menjadi kelas impiannya. Ini contoh hasil visualisasi yang sudah anak-anak buat, ditempel di kelas dan ditandatangani, dijalankan secara bersama-sama. Nah, caranya bagaimana membentuk sebuah keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja, tidak usah panjang-panjang, karena kalau terlalu panjang nanti anak-anak susah mengingatnya, sehingga cukup 1-2 kata saja. Berupa pernyataan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang sudah umum. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatannya. Kalau dalam kelas berarti murid, semua murid dan Bapak Ibu guru atau wali kelasnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita bisa menerapkan teknik ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita gali ke anak-anak, kira-kira apa yang telah mereka lakukan tersebut kita stabilkan dulu. Contohnya gini, tidak mengapa Bari kamu telah berbuat kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan hal yang sama atau hal yang serupa juga pernah dilakukan oleh murid-murid yang lain di dalam kelas. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalimat-kalimat seperti itulah yang bisa kita ucapkan ke anak-anak pada tahapan menstabilkan identitas, sehingga membuat mereka stabil dulu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku tentu saja punya alasan yang melatar belakanginya. Kita gali ke anak-anak, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Apa alasannya? Ya? Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut? Sehingga kita bisa mengidentifikasi, mencarikan anak, membantu menemukan solusi. Dan yang terakhir, kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya, atau keyakinan sekolah. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita kembalikan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, nilai apa yang telah dilanggarnya, supaya mereka kembali ke nilai-nilai tersebut. Nah, dari Bapak Ibu kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru punya standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, sehingga kita bisa merefleksi di mana posisi kontrol kita saat ini,
bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin ada sesi tanya jawab satu, mawar, monggo Bapak Ibu. Jika tidak ada, maka saya akhiri. Sampun nggih, Cika. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Mariasi, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri Dua Pancar, memberikan apresiasi kepada Pak Aziz Ma'ani sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri Dua Pancar. Pengimbasan yang telah dilakukan oleh Pak Aziz adalah sebagai bentuk aksi nyata dan penerapan apa yang telah dipelajari dan didapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Diharapkan bisa memotivasi dan diterapkan oleh rekan guru lainnya dan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dengan harapan dapat meningkatkan karakter positif sehingga pembelajaran di sekolah lebih nyaman, menyenangkan, dan prestasinya meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya SMP Negeri 2 Pancar. Perasaan saya senang tetap bisa berbagi dengan Pak Aziz dengan banyak keyakinan kelas bisa benar-benar melaksanakan dengan baik oleh siapapun supaya tercipta suasana belajar yang mengaitkan dalam diantaranya yang nyaman dan menyenangkan di kelas. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Aulia Ulasidin dari kelas 7E Sekolah SMP 2 Pancar. Selama ini Pak Aziz telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya dengan teman-teman saya bersama Pak Aziz telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan kesepakatan bersama. Saya sungguh senang karena ada kesepakatan di kelas, karena bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Dengan demikian tanggapan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.